yang di sana nanti dikirim musiknya. Dan maksud saya, ini kan saya sudah izin, saya pakai namanya nanti minta tolong tangani. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar? Pagi. Ya, ini contoh. Ya. Dari Baik. Kali ini di hari Selasa 7 Juli 2020 kita bertemu lagi dalam kegiatan TOT pelatihan teknis manajemen rantai pasok Sirika. Baik Bapak Ibu, agenda kita hari ini yang pertama yaitu review untuk materi hari kedua. Lalu yang berikutnya ada penjelasan terkait implementasi rantai pasok dari Kepala Biro Keuangan dan BMN. Lalu berikutnya ada sistem kontrol inventaris Alokon. Lalu ada pengenalan sistem digital manajemen logistik. Lalu ada pengenalan stoku, memasang stoku dan latihan stoku. Nanti mohon izin Bapak dan Ibu, kita pada saat materi sistem kontrol inventaris Alokon, kita akan dibagi 4 kelompok. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu yang belum bergabung di grup, nanti kami bantu share lagi link untuk grupnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang nanti review materi hari kedua akan dipandu oleh Bapak Hendy. Ya, pada waktu dan tepat kami persilahkan. Silahkan Mas Hendy. Iya, terima kasih Mbak Reni dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, cerah, bahagia, dan damai selalu. Untuk pagi ini, izinkan kami untuk memandu kegiatan review. Untuk materi hari pertama kemarin, kita sudah mendengarkan materi dari Pak Nofrizal, selaku Deputi Admin dan PLT Sestama. Kemudian ada materi dari Ibu Dani, selaku PLT Deputi Bidang KB, dan dari Pak Damanik, selaku Deputi Ladbang. Untuk yang pertama materinya yaitu inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok atau Sinovik. Untuk tim reviewnya ada 5 provinsi, dari Provinsi Aceh, Provinsi Babel, Bangka Belitung, kemudian dari Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Untuk yang pertama, saya meminta tim reviewnya salah satu dari perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dulu. Apakah Aceh sudah hadir? Dari Aceh? Hadir, Pak. Hadir, iya. Siapakah yang akan membacakan reviewnya? Kebetulan saya sendiri, Afrida dari Afrida. Jawa dari Aceh. Baik, silakan Ibu, maksimal waktunya 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini yang pertama kami mendapat giliran untuk menyampaikan review dari materi kemarin, yaitu Sirika sebagai inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok Alokon. Terus terang ini adalah materi yang baru bagi kami. Banyak hal yang kami pelajari pada pelatihan ini. Namun demikian kami akan mencoba untuk menyampaikan sedikit review, mudah-mudahan nanti akan dilengkapi oleh teman-teman dari provinsi lainnya. Untuk menghemat waktu, saya akan mulai segera sebelum mulai banyak mengantur. Jadi Sirika merupakan kependekan atau akronim dari Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon, yaitu inovasi hasil kerjasama BKKBN dengan JHCCP, di mana terjadi standarisasi praktek pengelolaan Alokon di gudang berdasarkan data pelaporan logistik yang diolah secara digital dan sesuai pedoman rantai pasok atau supply chain management atau SCM yang berlaku. Sistem Sirika ini terdiri dari 2 aplikasi yang berbeda, namun saling terkait, yaitu Mimtoolweb dan Stoku. Mimtoolweb menggunakan program khusus berbasis website yang dijalankan oleh bidang KB,
mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota, yang dalam pelaksanaannya saling terkait dan memiliki hubungan timbal balik dengan aplikasi Stokku yang berbasis platform Android dan bisa dikendalikan melalui handphone atau ponsel oleh bendahara gudang pada tingkat yang sama, yaitu dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota. Kemudian, dengan dijalankannya Sirika di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, maka ada beberapa hal yang diharapkan. Yang pertama, tersedianya SDM yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem yang terdiri dari A. Manajemen inventaris dan monitoring rantai pasok alkon yang dijalankan oleh pengelola program atau bidang KB. Tugasnya yaitu memantau ketersediaan dan kebutuhan penyediaan alkon sampai ke tingkat bawahnya. Serta sistem yang kedua terdiri dari pencatatan dan pelaporan stok hingga alur masuk dan keluar, atau dengan kata lain penerimaan dan distribusi alkon dari tingkat atas hingga ke bawah yang dijalankan oleh bendahara gudang, yaitu pada gudang provinsi sampai ke gudang kabupaten kota hingga ke Vaskes sebagai ujung tombak distribusi atau penyaluran alkon kepada masyarakat sesuai kebutuhan kontrasepsinya. Harapan kedua yaitu dipraktekannya aplikasi Mimpul Web yang terintegrasi dengan aplikasi Stokku secara terkoordinasi, mulai dari tingkat atas, yaitu bidang KB dan bendahara gudang provinsi, hingga tingkat di bawahnya, yaitu bidang KB dan bendahara gudang kabupaten atau kota. Harapan ketiga, dengan sistem digital, maka sistem manajemen rantai pasok alkon dapat berjalan secara otomatis, menurunkan kesalahan human error dalam pencatatan jumlah stok dan keluar masuk barang, serta terintegrasi dari tingkat atas hingga ke bawah, dan mengurangi kesalahan administrasi yang tidak perlu karena proses dokumentasi dan pencetakan surat-surat yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis. Dan yang terakhir, harapannya adalah menyusun rencana monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut dengan menggunakan basis data yang sudah terkoneksi secara digital di setiap tingkatan alur distribusi rantai pasok dan alat obat kontrasepsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup dapat dimengerti. Dan kami serahkan kembali kepada Mas Hendy. Iya, terima kasih Mbak Frida. Sepertinya sudah paham sekali nih ya, memang di bidang KB atau di ini ya, Ekban ya, sepertinya kok sudah pasti gitu, malah ini kita-kita yang di Latbang perlu banyak belajar ini. Terima kasih Mbak Frida ya atas reviewnya. Selanjutnya, reviewer dari perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah hadir? Ya, hadir. Halo. Ya, silakan Ibu Martelistiawati. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya karena kami dari perwakilan BKKBN Jawa Tengah diberikan kesempatan untuk menyampaikan review mengenai mata pelatihan yang telah kita sama-sama pelajari di hari kemarin, yaitu inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok atau Sinofik. Secara lengkap sudah disampaikan oleh Ibu Afrida, mungkin dari kami hanya sekedar melengkapi di mana sesungguhnya dari mata pelatihan ini yang secara sederhananya kita gambarkan dengan ada hubungan apa sih antara Sirika dengan Sinofik seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai Sinofik, seperti yang kita ketahui, Sinofik ini adalah sebuah mungkin semacam lomba yang dilaksanakan oleh Permenpan RB setiap tahunnya, di mana Sinofik itu merupakan sebuah terobosan jenis pelayanan publik yang bisa berupa gagasan, ide, ataupun juga tentang adaptasi dari suatu program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dan ini memang dilombakan setiap tahun. Nah, pada tahun 2020 ini BKKBN bekerja sama dengan proyek pilihanku JH CCP yang ikut berpartisipasi dalam Sinofik ini dalam kategori inovasi layanan masyarakat, yaitu tata kelola pemerintahan. Yang diikutkan adalah Sirika. Nah, Sirika ini secara sederhananya lagi merubah sesuatu sistem manajemen logistik rantai pasok kita yang dahulunya dari manual itu menjadi digital, sehingga mulai dari kebutuhan distribusi dan sampai nanti dengan operasional gudang dilakukan secara digital.
aplikasi Sirika yang terdiri dari dua platform tadi, yaitu MIMTurWeb dan aplikasi Stoku ini memang dua platform yang saling terintegrasi dan saling berhubungan. Sehingga hal ini membuat kita itu harus bekerja sama secara kompak antara bidang KB juga dengan keuangan BMN, di mana di sini kita sama-sama saling bertanggung jawab nantinya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Karena dua platform ini atau dua platform ini yang berada dalam Sirika tidak akan bisa bekerja secara maksimal apabila hanya MIMTurWeb aja yang bekerja atau hanya Sirika saja yang bekerja. Kalau kita dengar ataupun kita baca bahwa ternyata hasil penggunaan Sirika ini di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan ternyata baik secara kuantitatif maupun kualitatif itu menunjukkan hasil yang positif. Secara kuantitatifnya dia mampu menurunkan tingkat stock out di Vaskes, dan secara kualitatifnya dia bisa mendorong untuk pengiriman secara lebih tepat waktu serta penggunaan SOP yang lebih baik, kemudian membuat kita itu meningkatkan budayanya dalam penggunaan data, karena data nanti di dashboard itu bisa terpaparkan secara rinci ya, baik tingkat ketersediaan stok, kemudian kita bisa lihat mana status-status yang nanti memadai, berlebih, dan sebagainya. Nah, yang intinya kenapa Sirika itu menjadi layak untuk dikatakan sebuah inovasi dalam Sinovik, dikarenakan Sirika ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari transaksi yang ada di gudang, yaitu kita bisa lihat nanti di aplikasi Stoku, dan juga bisa meningkatkan visibilitas dan transparansi publik atas data akses produk dan kinerja rantai pasok yang ada di bawahnya, yang nanti akan dapat kita lihat melalui fitur Monef di dalam MIMTurWeb. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai review inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok Sinovik pada hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mak. Sama dengan seperti Mbak Afida ya, sepertinya sudah paham tentang manajemen rantai pasok. Baik, selanjutnya masih dengan materi yang sama untuk perwakilan dari BKKBN Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Babel, sudah ada yang hadir? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Linda Mirwanti, silakan. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan menyampaikan review dari inovasi dalam pemenuhan manajemen rantai pasok Alokon atau Sirika yang kemarin telah dipaparkan oleh Bapak PLT Selamat. Dapat kita ketahui bahwa core business BKKBN adalah pelayanan KB. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan alat dan obat kontrasepsi sampai ke jaringan Vaskes. Nah, pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia sejak lama, tetapi beberapa tahun terakhir stagnan dikatakan akses ke alat obat dan kontrasepsi yang tidak berjalan dengan baik. Diharapkan untuk manajemen rantai pasok Alokon sudah sangat terkenal dulu dan ada di beberapa negara, tapi sistem rantai pasok Alokon Indonesia masih jauh berada di bawah negara lain. Sistem rantai pasok kita masih menggunakan perhitungan secara manual, baik dalam proses perhitungan kebutuhan Alokon. Proses pengelolaan gudang Alokon itu menambah beban kerja bagi gudang Alokon, dan ya SDM-nya kita ketahui belum semuanya memiliki kompetensi pendidikan dari farmasi. Untuk itu kita perlu mengembangkan sistem digitalisasi rantai pasok Alokon yang diberi nama Sirika. Sirika adalah permasalahan distribusi memiliki dua platform, antara lain perangkat pengolahan data manajemen dan pemantauan inventarisasi berbasis web atau disebut dengan MIMStool web, dan yang kedua adalah aplikasi pengelolaan gudang yang berbasis smartphone yang disebut sebagai aplikasi Stoku. Diharapkan dengan fitur-fitur yang ada di kedua platform tersebut dapat menghasilkan data dan pencatatan secara otomatis dapat diakses siapa saja dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat bagi para pengambil kebijakan.
Tujuan inisiatif dari pengembangan aplikasi ini adalah meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat sehingga berkurangnya stok, dapat mengurangi beban kerja bagian pelaporan, kualitas data menjadi lebih baik, data dapat digunakan sebagai akses pengambilan keputusan yang tepat. Diharapkan juga nanti ke depannya PLKB dapat dilibatkan dengan baik, dapat diberikan pelatihan, workshop tentang rantai pasok alkohol sehingga dapat membantu dalam regulasi pemenuhan alat dan obat kontrasepsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Linda dari Bangka Belitung. Selanjutnya untuk materi yang sama dari reviewer perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, sudah ada yang hadir dari Sulteng, Palu. Ibu Asar ya? Ibu Helfrin, Ibu Evi. Ya. Namanya Acer, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Kasubit Jalpenswa, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah akan membawakan review pada hari kemarin mengenai inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok alokon atau SIRIKA. Ya, SIRIKA ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon yang merupakan solusi digital untuk penguatan manajemen rantai pasok sektor publik. Dilihat dari latar belakang, selama dekade terakhir, angka pemakaian kontrasepsi Indonesia relatif stagnan yang sebagian disebabkan akses ke alat dan kontrasepsi alokon di fasilitas layanan kesehatan tidak konsisten. Untuk itu, BKKBN dan pilihanku membuat program yang bernama Inovasi SIRIKA. Dengan inovasi SIRIKA, ini pengelolaan rantai pasok mulai dari perhitungan kebutuhan distribusi sampai kepada operasional gudang dilakukan secara digital, di mana sistem SIRIKA ini diharapkan bisa efektif dan efisien. Rantai pasok yang handal dan cepat tanggap dapat menyediakan produk yang berkualitas di saat dan tempat yang tepat. Sebelum digitalisasi SIRIKA, proses perhitungan kebutuhan untuk distribusi rutin sebelumnya dilakukan secara manual dan agak sulit menerapkan rumus dalam pengolahan data. Dan juga beban kerja yang cukup berat. Banyak menyebabkan kesalahan dalam pengisian data dengan menggunakan kertas sehingga banyak staf menghabiskan waktunya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. SIRIKA adalah solusinya, yaitu ada terdiri dari 2 perangkat, yaitu yang pertama, plafon yang pertama itu adalah MIM Tool. Dan yang kedua adalah aplikasi Stoku. MIM Tool ini adalah merupakan perangkat pengolahan data manajemen dan pemantauan inventarisasi berbasis web. Dan untuk menyusun rencana distribusi dan memantau pencapaian kinerja berbasis web, yaitu rantai pasok sendiri. Dan aplikasi Stoku itu adalah target penggunanya adalah pengelolaan gudang, di mana merupakan aplikasi pengelolaan gudang ini berbasis ponsel, yaitu ponsel yang smartphone, yaitu Android, dan ini untuk memudahkan petugas gudang untuk melakukan penerimaan, penyimpanan,
penyaluran dan pelacakan akses alat dan obat kontrasepsi. Kemudian tujuan inisiatif digitalisasi ini yaitu untuk meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat, mengurangi frekuensi stock out, mengurangi beban kerja dalam pencatatan dan pelaporan, juga untuk meningkatkan kualitas data dan tingkat pelaporan. Kemudian mengembangkan visualisasi data logistik untuk memperkuat pemantauan data secara real time atau waktu yang bersamaan. Keselarasan dengan kategori yang dipilih itu adalah BKKBN sebagai lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang produknya untuk pelayanan publik. Dengan BKKBN dapat meningkatkan akuntabilitas dan transaksi yang terjadi di gudang. Kemudian berikutnya adalah kinerja program juga meningkat karena visibilitas, akses produk, dan kinerja rantai pasok dapat diakses dengan jelas. Kemudian mendorong pencapaian target program untuk meningkatkan pengelolaan barang tentunya di sektor publik. Kemudian berikutnya, signifikan dan manfaat. Dampak signifikan di sini dari digitisasi adalah memungkinkan kegiatan berlangsung lebih efisien dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit, sehingga petugas kini memiliki lebih banyak waktu. Nah, apa itu inovasi Sirika? Inovasi ini menggunakan data dari sistem manajemen logistik elektronik, yaitu ILIMES, yaitu BKKBN. Data terkoneksi langsung ke MIMTool web sebagai dasar penetapan jumlah pasokan ulang atau rencana distribusi ke tingkat yang lebih bawah di sistem rantau pasok. Rencana distribusi ini dieksekusi melalui aplikasi mobile Stoko, di mana status dari semua distribusi jelas terlihat selama proses berlangsung, mulai dari persiapan hingga penerimaan barang. Kemudian kita melihat bagaimana alur proses operasional, yaitu di sini target penggunanya adalah bendahara material, di mana tingkat yang lebih tinggi itu data stok pertama diisi ke stok di gudang. Kemudian data stok ini masuk ke MIMTool web secara real time. Kemudian MIMTool ini mengekstrak data dari LMIS BKKBN yang berasal dari laporan Faskes atau laporan bulanan F2KB. Bidang KB menggunakan MTool untuk menghitung jumlah produk pasokan ulang ke tingkat bawahnya. Kemudian output daripada MTool seperti surat perintah mengeluarkan barang, ini yang dikeluarkan dari bidang KB, itu dan rencana distribusi resit terkoneksi ke Stoko. Jadi dua ini, aplikasi Stoko dan MIMTool ini saling berkomunikasi satu sama lain atau terkoneksi. Ya. Selanjutnya di gudang Stoko ini menerima SPMB dan rensi, lalu menghasilkan surat bukti barang keluar dan surat jalan yang secara otomatis mengikuti FIFO. Jadi di mana produk yang kadaluarsa itu lebih cepat akan dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian terakhir dilakukan persiapan pengiriman yang diproses secara digital oleh pengirim, itu akan memicu notifikasi pada aplikasi Stoko. Ya, sehingga memberi konfirmasi penerimaan. Jadi tanpa adanya entry data yang sulit, rumit, karena nomor dari tiap-tiap produk itu sudah diisi. Kemudian kita melihat sumber daya. Di sini ada dua. Ya, sumber daya manusia itu adalah sistem digital memberikan gambaran dan langsung mengimplementasikan peran dan tanggung jawab antar bidang sesuai tupoksi masing-masing. Jadi di sini bagaimana kita berperan antara bidang KB dan sekretaris. Juga admin di bagian pencatatan dan pelaporan. Kemudian sistem digital ini memastikan pembagian wewenang antar tingkatan sesuai alur rantai pasok pada desentralisasi. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya anggaran,
yaitu alokasi anggaran dalam fase pengembangan melalui proyek pilihanku dan COSER, anggaran BKKBN pada implementasi. Jadi di sini alokasi anggaran pada fase replikasi melalui APBN oleh BKKBN Pusat dan COSER, anggaran pada implementasi itu adanya di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kita melihat dampaknya itu bagaimana progresnya implementasi di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya, kemudian dampak temuan kualitatifnya seperti apa, yaitu pengirimannya berlangsung lebih cepat, lebih tepat waktu. Kemudian penerapan SOP-nya itu bertambah baik. Kemudian penguatan budaya penggunaan data dan fasilitasi komunikasi. Dan kita juga harus ada keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu adanya fase pengembangan, fase implementasi, monitoring, dan evaluasi, kemudian sustainability. Kemudian di sini bagaimana dari semua aplikasi ini kita menarik kesimpulan, yaitu pembelajaran mengenai keberagaman manajemen publik di era desentralisasi menjadikan tantangan dalam standar tata kelola barang. Inovasi ini menyatukan persepsi dan menetapkan standar yang tinggi yang sesuai dengan konsep yang digariskan oleh pedoman pengelolaan kontrasepsi. Kemudian digitalisasi ini memfasilitasi pemangku kepentingan dengan memperkuat budaya penggunaan data yang dinamis dan real time dan mempercepat respon pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan sehingga menghasilkan pelayanan konsumen yang lebih baik di masing-masing jenjang rantai pasok hingga hasil akhirnya dapat dirasakan publik, yaitu menurunnya tingkat stock out dan meningkatnya akses publik terhadap ketersediaan kontrasepsi. Ya, baik Bapak Ibu, demikian review yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Helvin. Slide-nya seperti melihat narasumber memaparkan materi. Sudah cocok nih Bu Helvin jadi tim teaching di Palu dengan teman-teman di Sulawesi Tengah. Bisa selalu Bu Helvin, terima kasih atas waktunya. Kita teman-teman kita masih ada waktu kurang lebih 12 menit. Jadi kami mohon untuk teman-teman agar nanti reviewnya bisa lebih cepat karena kita jam 9 ada materi dari Pak Iko. Baik, ini untuk materi berikutnya, review kebijakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang tepat sasaran. Yang pertama, review dari reviewernya dari Provinsi Program BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah hadir? Tim dari Sumatera Utara, perwakilan BKKBN Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Halo, Utara, Mas. siapa ini? Ibu Mbak Rina. Ya, saya Mas. Oh iya, silahkan Ya, Mbak. saya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pagi ini saya akan menyampaikan review materi yang disampaikan oleh Ibu Deputi Bidang KBKR, Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani, tentang kebijakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi. Jadi ada beberapa pokok pembahasan kemarin, yaitu yang pertama, regulasi pemenuhan alat dan obat kontrasepsi, kemudian yang kedua, kebijakan dan strategi pemenuhan alokon, dan yang ketiga adalah upaya peningkatan ketersediaan alokon di Vaskes. Regulasi penyediaan alat dan obat kontrasepsi itu kita ada menggunakan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018, dan sekarang kita menggunakan Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi PUS dalam pelayanan KB.
yang terdapat pada pasal 3, yaitu pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi PUS dalam pelayanan KB meliputi tahapan seleksi alat dan obat kontrasepsi, perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penyediaan dan pengadaan alat dan obat kontrasepsi, penyaluran alat dan obat kontrasepsi, serta monitoring dan evaluasinya. Kemudian kebijakan dan strategi pemenuhan ALKON itu masuk ke dalam rencana strategis dari Kedeputian Bidang KBKR tahun 2020 sampai 2024, di mana penyediaan ALKON, MKJP, dan non-MKJP itu termasuk dalam indikator kinerja program, yaitu pertama meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi MCPR, kemudian menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau unmet need, kemudian meningkatkan sertaan KB MKJP, dan menurunkan SFR 15-19 tahun. Nah, di sini memang yang paling kita garis bawahi adalah indikator kinerja kegiatan, yaitu yang pertama presentase vaskes register yang mendapat ketersediaan ALKON MKJP, kemudian yang selanjutnya presentase rumah sakit yang pelayanan KB-nya meningkat. Selanjutnya, ini agak... Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu yang ditekankan oleh Ibu Deputi adalah mengenai perubahan kebijakan sesuai dengan Perban BKKBN nomor 9 tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan ALKON bagi PUS dalam pelayanan KB. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi tentang perluasan akses distribusi, alur distribusi ALKON untuk praktek mandiri bidan yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Jadi PMB yang tidak bekerja sama dengan BPJS sudah bisa disetarakan dengan FKTP dalam hal ini untuk JKN dari era JKN sendiri. Sehingga yang tadinya PMB itu adalah jejaring dari FKTP sekarang sudah bisa disetarakan dengan FKTP. Nah, perluasannya ini kemudian dilanjutkan kepada distribusi ALKON dari OPDKB ke seluruh vaskes yang terregistrasi di SIM BKKBN, kemudian adanya perluasan akses kepada PMB yang bukan merupakan jejaring vaskes dan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya adanya perluasan akses kepada vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian upaya peningkatan ketersediaan ALKON di vaskes, nah itu BKKBN sendiri menyediakan regulasi pemenuhan kebutuhan ALKON bagi pasangan usia subur dalam pelayanan KB. Kemudian pemetaan vaskes yang terregister sistem informasi manajemen BKKBN, baik yang aktif, tidak aktif, atau melayani KB dan tidak melayani. Kemudian penguatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan perencanaan distribusi ALKON, serta penguatan monitoring kinerja ketersediaan ALKON di vaskes dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen BKKBN. Kemudian penyediaan regulasi pemenuhan kebutuhan ALKON dalam pelayanan KB ini sudah diatur ya dalam Perka tadi yang nomor 9 tahun 2019. Kemudian pemetaan vaskes yang terregister sistem informasi manajemen BKKBN. Nah, di sini seharusnya bidang KBKR itu mampu mengenali dan mengidentifikasi vaskes yang terregistrasi di SIM BKKBN, bekerja sama dengan bidang admin itu melakukan koordinasi dengan OPDKB melakukan updating data vaskes yang terregister di SIM BKKBN, dan keduanya juga melakukan koordinasi dengan OPDKB untuk perluasan akses registrasi ke praktek mandiri bidan termasuk vaskes PKBRS dan vaskes swasta lainnya. Kemudian untuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi, BKKBN menerapkan sistem pengadaan ALKON melalui e-katalog nasional, LKPP maupun e-katalog sektoral BKKBN, yang untuk tahun 2020 jenis dan alat obat kontrasepsi kita ada 3 tambahan yang baru, yaitu POP atau Progestin Only Pill, kemudian pil suntikan 1 mili yang 3 bulanan, kemudian yang selanjutnya adalah implan 1 batang. Mungkin yang terakhir adalah penguatan pemantauan ketersediaan ALKON di vaskes. Ini adalah tujuan kegiatan ini dilaksanakan, yaitu digitalisasi rantai pasok yang pada
pada akhirnya akan kita bersama-sama untuk dapat meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat dengan mengurangi frekuensi stock out, kemudian mengurangi beban kerja dalam pencatatan dan pelaporan, serta meningkatkan kualitas data dan tingkat pelaporan, serta mengembangkan juga visualisasi data logistik untuk memperkuat pemantauan secara real time. Dan yang terakhir adalah meningkatkan budaya penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang pada tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat stock out alat kontrasepsi. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan. Baik, selanjutnya kelompok selanjutnya dari perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Provinsi Bali, BKKBN Bali sudah ada yang hadir? Iya Mas Hendy, bisa terdengar? Oh iya, ya bisa Mbak Ranaya ya. Nama saya Utami Mas, tapi saya nggak tahu cara untuk ganti namanya. Nama saya Utami. Ranaya Utami. Iya. Ya. Bisa saya mulai langsung silakan, Mas? Mbak Utami. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Deputi KB dan KR, yaitu mengenai kebijakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi. Kebijakan dan strategi pemenuhan alokon sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, di mana indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya angka CPR, kemudian menurunnya admit need, meningkatkan kesertaan ber-KB MKJP, dan menurunnya ASFR. Tentunya dapat tercapai dengan adanya peningkatan pembinaan Vaskes dalam pelayanan KB. Hal ini dapat dilihat melalui persentase Vaskes yang siap melayani KB MKJP dengan memastikan Vaskes-Vaskes yang telah terregister ke dalam aplikasi BKKBN sehingga mendapatkan alokon, khususnya alokon MKJP. Persentase Vaskes yang siap melayani KB MKJP selain dilihat dari ketersediaan alokon juga harus didukung oleh ketersediaan SDM yang sudah mendapatkan pelatihan serta ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB MKJP. Sedangkan persentase Vaskes yang mendapatkan ketersediaan alokon MKJP dapat dilihat dari jumlah dan ketersediaan alokon IUD dan implan yang terdapat di rumah sakit maupun di FKDP. Penguatan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi merupakan salah satu bagian dari Quick Wins BKKBN. Berdasarkan keputusan Kepala BKKBN nomor 14 /B1/2020, terdapat beberapa indikator Quick Wins BKKBN selain rantai pasok, yaitu yang pertama adalah seleksi produk, di mana BKKBN untuk tahun 2020 menambah jenis alokon yang akan disediakan, yaitu suntik 3 bulanan 1 mili, kemudian suntik kombinasi 1 mili, dan pil progestin, serta implan 1 batang. Penambahan alokon ini didasarkan atas survei terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, perencanaan kebutuhan. Perencanaan alokon selalu dilakukan melalui 2 proses yang saling mendukung, yaitu top-up maupun bottom-up. Yang ketiga yaitu pengadaan. Untuk pengadaan alokon untuk BKKBN sendiri itu sudah bisa dilakukan melalui e-katalog nasional maupun e-katalog sektoral. Halo. Halo. Terputus ya Mas? Suara Mbak Utami terputus-putus, sepertinya sinyalnya. Sinyalnya ya Mas ya? Iya, jaringannya. Masih terdengar Mas? Baik, kalau gitu kita lanjut aja, Mbak Utami izin ya, karena juga waktu sudah jam 9, tidak apa-apa ya? Halo Mbak Utami.
Baik, karena jaringan di Bali, tempat Mbak Utami sedang kurang baik, kita lanjutkan saja. Mengingat waktu sudah pukul 9, kita lanjut ke perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Sulsel. Ya, hadir Mas Hendy. Halo, ya, Mas Hendy. Ya, oke. Terima kasih. Singkat padat jelas saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Salam sejahtera. Baik, saya akan mereview mewakili teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan mereview materi yang kemarin, materi kedua, tentang kebijakan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi serta sarana penunjang pelaporan kontrasepsi yang tepat sasaran. Kita tahu bersama bahwa penyediaan alat obat kontrasepsi didasarkan oleh beberapa regulasi. Tadi oleh teman-teman sudah disebutkan bahwa ada 4 regulasi yang mendasari kita dalam penyediaan alat obat kontrasepsi. Yang pertama pada Undang-Undang 52 2009 pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyediakan alat obat kontrasepsi bagi penduduk miskin. Regulasi yang kedua yang menjadi dasar yaitu Undang-Undang 23 2014 pada lampiran N menyebutkan bahwa pemerintah pusat melaksanakan pengelolaan penyediaan alat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS secara nasional. Dan regulasi yang ketiga ada Perpres RI nomor 82 tahun 2018 tentang pemenuhan alkon bagi peserta jaminan kesehatan di Vaskes, dan terakhir yaitu Perka Kepala BKKBN nomor 9 2009 tentang pemenuhan alkon bagi PUS dalam pelayanan KB. Pada pasal ketiga menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan alkon bagi PUS salah satunya yaitu penyediaan dan penggunaan alat obat kontrasepsi. Baik Bapak Ibu, tujuan penyediaan alat obat kontrasepsi MKJP dan non-MKJP yaitu untuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi dan kontrasepsi modern MCPR dan menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi unmet need, meningkatnya kesertaan KB MKJP serta menurunkan ASFR usia 15 sampai 19 tahun. Penguatan rantai pasok alat obat kontrasepsi menjadi salah satu quick win dari BKKBN dan ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Salah satunya yaitu dengan peluncuran produk alokon baru. Ada beberapa jenis yaitu suntik 3 bulan dalam bentuk 1 mili, suntik kombinasi 1 mili, pil progestin, dan implan 1 batang. Kemudian lanjutkan dengan beberapa perencanaan dengan menggunakan pendekatan top down dan bottom up. Salah satu inovasi yang dilakukan BKKBN untuk menjamin ketersediaan alokon yaitu yang kemarin sempat dibahas oleh Ibu Deputi bahwa salah satu praktek mandiri bidan saat ini bisa mendapatkan alokon langsung dari gudang kabupaten kota, tidak lagi lewat Vaskes. Dalam peraturan juga, peraturan Kepala BKKBN kemarin sempat kami tangkap pada peraturan BKKBN nomor 9 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alkon, alat kontrasepsi bagi PUS dalam pelayanan KB mengatur 3 hal penting. Itu yang pertama, jenis alat obat kontrasepsi dapat disediakan oleh program BKKBN. Kemudian yang kedua, perencanaan kebutuhan dengan pendekatan metode kuantifikasi. Serta yang ketiga, penyaluran alokon kepada seluruh Vaskes, jejaring, jaringan PMB yang terregistrasi dalam SIM BKKBN. Mungkin itu saja Mas Hendy. Karena mengingat waktu, oke kami kembalikan ke Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Ya, terima kasih rekan Debbie melaporkan langsung dari perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan di Makassar. Seperti reporter saja ini laporannya ya. Terima kasih Mas Hendy. Oke, makasih Mas Hendy. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk reviewer penutup dari perwakilan BKKBN, bukan perwakilan BKKBN, dari Dinas PPA dan KB Provinsi DKI Jakarta. DKI, sudah ada yang bergabung? Halo DKI Jakarta, Dinas PPA KB. Adakah DKI Jakarta? DKI. DKI Jakarta. Sepertinya nggak ada Mas Hendy di partisipan. DKI nggak ada ya? Baik Bapak Ibu, kalau DKI tidak ada, berarti sesi review tadi sudah di closing oleh
reporter Debbie dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita cukupkan sekian, waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:05, karena habis ini kita akan ada sesi dari Kapikup. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih atas review pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk review besok hari Rabu kita bertemu kembali. Waktu kami kembalikan lagi kepada panitia. Kami silahkan Mbak Reni. Ya, terima kasih Mas Hendy. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut materi berikutnya, penjelasan terkait implementasi rantai pasok. Mohon izin saya cek dulu, Bapak sudah bergabung belum ya?